Selamat sore teman-teman. Aku udah lama banget gak bikin video, gak cerita tentang dunia perojolan. Nah, sore ini aku mau pengen cerita ya. Aku tadi keluar jam setengah 5, baru dapat satu orderan, terus aku bikin video ini. Pengalaman yang tadi malam aku alami ya. Sore sih, kemarin sore. Pengalamannya kecut lah pokoknya, kecut, pahit, asem, pokoknya nano-nano. Jadi ceritanya, singkat cerita, saya dapat orderan itu jemput ke MBK Mall Bumi Kedaton. Nah, itu tujuannya ke daerah Itera di kos-kosan gitu ya. Nah, saya jemput, ternyata ada memang orderannya agak gede ya. Ternyata ada 7 cewek, tapi untungnya ceweknya kecil-kecil gitu, nggak coba ceweknya kayak drivernya, waduh mobilku bisa amblek gitu ya. Oke, jadi singkat cerita saya udah anter sampai tempat itu dari satu orderan itu ada yang berhenti di jalan, pertama berhenti, kemudian nggak lama berhenti lagi yang kedua, dan yang titik terakhir itu berhenti. Terus aku putar balik, niatan saya mau pulang tapi aplikasi belum saya matikan. Di tengah jalan saya di stop sama cewek-cewek, ada 2 cewek. Kemudian saya buka kaca, ada apa dek, katanya. Tante, ada HP saya ketinggalan di mobil. Oh, di mana, kata saya. Itu yang nanya yang duduk persis di samping di samping setir ataupun di depan. Terus tatapannya itu tatapan curiga gitu ya, bahwa HP-nya ada di situ. Di mana tadi? Tadi saya pangku loh tante, tadi terus saya turun. Coba dicek di tempat kamu turun, jangan-jangan jatuh. Udah tante, udah saya cariin nggak ada. Oh gitu, terus gimana ya? Tapi saya nggak ngeliat tuh tadi, katanya. Terus dia masih ngelirik tas saya dengan tatapan yang curiga. Mungkin HP itu udah saya simpen gitu ya. Akhirnya dicari-cari sampai ke bawah kolong segala macam. Dek, itu ada tas tante. Kamu buka aja, kamu cari, katanya. Oh iya saya buka ya teh. Oh ya silahkan, katanya. Dibuka, dicari-cari. Nah itu di dalamnya masih ada tas tuh, tas bedak sih. Kamu buka lagi, siapa tahu nyelip di situ, saya bilang gitu. Dibuka lah sama dia. Nggak ada loh tante. Iya saya memang nggak tahu, nggak ada HP ketinggalan di sini tadi. Nomornya kamu ingat kan? Oh ya, terus dashboard saya juga dibuka. Buka aja itu dashboard, katanya. Nomornya kamu ingat? Iya tante saya ingat, tapi WA-nya lagi mati, nggak ada data. Oke, saya telepon biasa. Saya telepon masuk teman-teman, saya telepon masuk. Oh ini aktif, jadi tak lost speaker. Aktif. Oh iya tadi saya silent tante. Ya coba kamu ke belakang, ke mobil saya yang di belakang. Temennya yang satunya ngecek di belakang setir saya, di belakang ini. Intinya anak 2 ini curiga bahwa HP dia tuh ketinggalan di mobil saya. Ya udah gitu, udah nggak diangkat kan. Terus saya ulang lagi, saya telepon lagi ya. Saya telepon lagi, tiba-tiba diangkat teman-teman. Itu saya lost speaker, bapak-bapak ya. Halo ibu, selamat malam. Pak, kata saya. Pak, maaf, ini bapak di mana ya? Saya di MBK bu. Aduh pak, ini telepon punya saudara saya, punya adik saya. Kata, oh iya bu. Maaf kalau boleh tahu bapak karyawan atau pengunjung? Enggak bu, saya kebetulan karyawan sini. Oh ya udah, terima kasih pak. Kalau memang bapak karyawan berarti aman. Yang saya takutkan kalau bapak pengunjung jadi nunggu-nunggu lama, nanti bapak males tinggal, kata saya bilang gitu. Iya maaf pak, kalau boleh tahu bapak namanya siapa? Saya Wahyu bu. Oh ya terima kasih banyak Pak Wahyu. Ini nanti bisa Pak minta tolong digosenin. Oh bisa bu, gini aja bu, catat aja nomor HP saya. Akhirnya anak 2 itu saya suruh nyatet HP saya, HP Bapak Wahyu tadi ya, dicatat. Ya udah Pak Wahyu, terima kasih banyak Bapak sudah membantu saya Pak, kata saya bilang gitu, dengan berterima kasih. Dengan adanya Pak Wahyu yang mengangkat telepon saya, kan akhirnya saya
tidak tertuduh lagi. Karena anak dua itu sungguh-sungguh dari mimik mukanya sampai saya hidupin lampu saya. Tapi di sini loh tante tadi. Saya tetap tenang karena saya memang tidak tahu kalau ada HP tertinggal. Itu. Jadi tatapan curiga itu ada ditujukan ke saya. Jadi ya sedikit agak kesel juga iya. Cuman bagi saya kalau saya nggak takut karena memang saya tidak tahu. Nah teman-teman pelanggan customer saya terutama Gojek, saya yakin jarang sih driver yang mau menggelapkan barang milik customer, itu jarang dan mungkin nggak ada. Karena apa? Kita masih butuh pekerjaan ini teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui, saya ini sudah 2 kali tertuduh. Yang pertama dulu ini saya jelaskan, saya berada di depan kantor dia ini di Pahoman ya, di depan LPMP. Saya dituduh ibu-ibu membawa kabur tas dia, padahal saya nggak tahu kalau ada tas ketinggalan ya, pernah gitu. Nah akhirnya yang ini selesai juga masalah saya. Jadi saya ingatkan, saya kasih tahu teman-teman, kami para driver ini butuh pekerjaan ini. Jadi kalau ada barang apapun tertinggal, dulu saya pernah cerita juga di video ini, di video-video saya, bisa dilihat di media sosial saya. Itu saya cari. Kalau saya tahu alamatnya karena saya yang jemput ke rumahnya, saya cari, saya anterin. Daripada saya nganterin ke kantor, kasihan kan membuat ribet pelanggan saya, mending saya anterin ke rumah. Pernah juga saya nganterin HP ke Gereja Ratu Damai karena ibu-ibu itu mau ke gereja hari Minggu, HP-nya ketinggalan pas anaknya nelpon. Udah kok nanti saya anterin ke, nggak usah loh mbak, meskipun ini tetap saya anterin. Terus pernah juga ada laptop ketinggalan, pernah juga ada tab ketinggalan punya anak SMA Immanuel, pernah juga. Jadi barang-barang seperti itu seringkali ketinggalan, padahal setiap kali mau turun saya selalu awas ada yang ketinggalan. Saya juga sempat nengok, cuman kalau malam dan jok saya warna hitam terus barangnya hitam, kadang nggak kelihatan ya karena lampunya nggak dihidupin di belakang gitu. Jadi jangan takut kalau ketinggalan di mobil, nggak mungkin. Terutama pribadi saya yakin driver-driver yang lain juga seperti itu, nggak mungkin digelapkan karena nanti pasti ada laporan yang tidak bagus ke aplikasi. Kalau aplikasi saya jelek, dilaporin membawa kabur ini, dan untungnya waktu saya dituduh ibu-ibu membawa kabur tas itu, saya banding saya menang. Saya ceritakan kronologinya bahwa ibu itu memang cuma satu titik, tapi dia mampir dan pikir saya titiknya itu kok berubah, apa sudah dirubah gitu loh. Ternyata dia mampir, dan mampirnya itu bukan mampir searah teman-teman, mampirnya lebih muter gitu. Memang itu bukan kesalahan driver kalau sudah menyelesaikan di titik itu, dan ternyata tasnya itu masih ditinggal di belakang jok saya gitu. Kalau ada yang pernah lihat video saya pernah cerita. Jadi jangan takut kalau barang itu ketinggalan. Tapi maaf kalau cuman makanan, pernah juga ketinggalan pecel lele, terus yang yang customer saya itu daerahnya jauh, ada di Natar, sementara saya udah pulang. Ya paling saya kasih orang. Ada juga pernah ketinggalan kopi ini punya siapa saya juga nggak tahu, saya kasih tukang parkir. Jadi kalau barang berharga nggak mungkin nggak kita antar ke kantor, atau kita berusaha menghubungi kalau masih chat itu masih bisa tersambung. Pernah juga ketinggalan kotak makanan punya anak SMP Saverius, untung chatnya belum terputus, jadi tolong hubungi nomor ini, saya bilang gitu, nomor saya sebutin. Malamnya baru dibales, iya tante ini punya saya, rumah kamu mana atau sekolah kamu mana? Saya di SMP Saverius
Pak Human, oke besok pagi saya antar, saya taruh di pos satpam ya. Itu. Jadi jangan takut teman-teman kalau barang kamu tuh ketinggalan, terutama barang berharga ya. Tapi asal jangan telat gitu infonya. Takutnya ketinggalan di belakang, misalnya barang kecil kita nggak tahu, HP contohnya, ketinggalan di jok, terus kemudian ada penumpang berikutnya. Ya kalau penumpangnya jujur, saya pernah ngalami ini, penumpangnya jujur, "Tante ini HP-nya siapa?" "Waduh itu HP-nya ibu tadi," saya bilang gitu. Jadi kalau penumpang yang berikutnya tidak jujur, maaf nih, semua orang tuh punya kekurangan dan kelebihan ya teman-teman, itu baru baru kita nggak tahu gitu ya. Tapi selagi driver itu tahu pasti aman. Apalagi barang-barang berharga ya seperti laptop, HP atau barang yang lain. Jadi pengalaman tadi malam memang ya itu tadi, pahit, kecut, manis, asem, asin, nano-nano. Saya sempat, tapi saya tetap tenang karena meskipun saya tertuduh dan anak itu berdua ngeliatin saya. Tapi saya ingat loh tante, saya pangku di sini. Ya, siapa tahu jatuh. Kamu cek ada di bawah. Dia masih tetap ngelirik tas saya. Makanya saya tahu bahwa saya tertuduh, makanya dia ini tas saya. Tas saya kebetulan saya mbak tas gede, dalamnya ada tas kecil lagi. Kamu buka aja. Dia buka-buka cuman di orak-arik gitu ya. Saya bilang turunin barang-barang saya, kamu cek satu-satu. Saya bilang gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman, terutama pelanggan saya, kalau barang itu ketinggalan, barang berharga itu ketinggalan di mobil saya dan saya yang tahu ataupun saya yang menemukan, pasti aman. Jangan takut. Driver ojol itu pengen kerja panjang. Kalau sampai menggelapkan barang punya customer, nanti dilaporkan, kita kena hukuman, bahkan kita diberhentikan. Mau apa coba? Jadi sekali lagi jangan takut ya. Jangan takut dan jangan berprasangka buruk ya. Itu aja cerita saya. Terima kasih dan sukses ya untuk kita semuanya.